Oke, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Ya, materi kita terkait dengan masih terkait dengan supply chain management, yaitu terkait dengan major issues affecting of supply chain management, termasuk nanti kaitannya dengan how to avoid of waste activity atau waste time in supply chain management. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa di dalam SCM ya, dalam supply chain management saat ini sekarang telah berkembang ya. Artinya konsep atau model dari supply chain itu tidak lagi sifatnya itu tradisional. Artinya di sini sudah ada pengaruh variabel lain atau variabel baru yang mana hal itu merubah pattern dari supply chain itu sendiri ya. Jadi yang pertama ada isu-isu ya, isu yang berkembang terkait variabel-variabel atau elemen-elemen yang mempengaruhi atau yang berpengaruh terhadap supply chain. Yang pertama adalah terkait dengan information technology ya. Jadi saat ini bisa nggak bisa, mau nggak mau ya, terutama para pelaku dari supply chain ya, entah itu di dalam logistik, termasuk di dalam transportasi, perkembangan dari teknologi informasi, perkembangan dari teknologi ini sudah tidak bisa dielakkan lagi. Artinya apa? Artinya mau tidak mau, bisa nggak bisa, mereka harus mengimplementasikan, mereka harus melakukan semacam adjustment teknologi yang ada, adjustment teknologi yang berkembang untuk apa? Untuk diimplementasikan dalam bisnisnya. Ya, jadi di sini information technology enabled include internet, web, kemudian EDI ya, electronic data interchange, kemudian ada intranet, kemudian ada barcode ya, dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya sekarang aktivitas dari SCM, aktivitas dari supply chain ya, yang kemarin adalah atau tahapannya mulai dari garis besarnya kan ada 3 ya. Yang pertama adalah terkait dengan sourcing ya, bagaimana bahan baku itu di create ya, diciptakan, kemudian terkait dengan manufacturing, kemudian terkait dengan distributing kan seperti itu ya. Itu 3 poin atau 3 tahap secara umum kan seperti itu. Nah, cuma di dalamnya kan ada aktivitas-aktivitas ya, ada kegiatan-kegiatan, kemudian di dalamnya ada aktivitas-aktivitas sebagai transmitter dari ketiga variabel besar itu kan seperti itu. Nah, saat ini semuanya ya hampir ya sifatnya sekarang hampir menjadi suatu kewajiban bahwa pelaku dari SCM itu harus menggunakan atau harus mengimplementasikan yang disebut dengan informasi teknologi. Ya, sekarang kita lihat ya. Sekarang kita lihat bagaimana banyak sekali atau hampir sebagian besar kan pola kita kan berubah ya. Bahkan kita sebagai end user atau end customer saja ini kan mengalami perubahan pola ya, perubahan pola ya. Mungkin waktu 20 tahun yang lalu ya, 20 tahun yang lalu saat saya masih SMA, saat saya masih mungkin SMP ya, pola pembeli atau pola konsumen itu tidak seperti sekarang ini ya. Ketika saya ingin sesuatu atau ingin membeli sesuatu ya sudah, kita datang ke toko offline ya kan seperti itu ya. Kita datang ke toko A, ke toko B yang notabene di situ kosnya banyak, kemudian terkait dengan durasi waktunya yang dibutuhkan lebih banyak, otomatis akan membawa konsekuensi pada opportunity cost yang lebih besar pula kan seperti itu. Beda hanya dengan sekarang ya. Sekarang ya anak kecil pun ya, anak SD pun itu sekarang sudah bisa mereka berbelanja sendiri kan seperti itu. Kenapa ya? Karena sekarang ada e-commerce kan seperti itu ya. Ada e-commerce ya. Kemudian ada yang turunan-turunannya ya, itu kan ada banyak sekali, ada marketplace ya, ada yang di situ menyajikan berbagai bentuk, apapun barang, apapun kebutuhan kita di situ terpenuhi
Ya, itu salah satu dampak, salah satu efek dari adanya information teknologi. Itu sebagai dampak dari adanya perkembangan teknologi kan seperti itu. Ya. Tuh. Kemudian di dalam apa namanya penggunaan teknologi itu ya tidak hanya pada terkait dengan purchasing saja, terkait dengan pembelian saja, tetapi ya termasuk nanti terkait dengan bagaimana si penyedia barang atau pabrik atau perusahaan dia melakukan sourcing ya, dia mencari supplier, dia mencari bahan baku, kemudian dia menghitung gudang, artinya kebutuhan atau inventorinya berapa, inventori ke depan berapa dan seterusnya, harus beli lagi kapan dan seterusnya. Ada pendekatan-pendekatan, di situ ada mesin learning yang fungsinya adalah untuk mempersiapkan itu semua kan seperti itu. Ya kan? Nah, sekarang kita order, misalnya pabrik ya, pabrik zaman dulu ya paling banter telepon. Penawaran dikirim paling banter melalui fax kan seperti itu. Itu 20 tahun yang lalu, tapi sekarang enggak. Ya kan? Apa namanya? Introduction letter ya cukup kita apa namanya? Cukup kita foto cekrik, kita kirim selesai. Itu sudah menjadi semacam introduction letter kan seperti itu. Ya, artinya apa? Artinya sekarang itu waktu kan relatif apa namanya efisien ya, relatif efisien dibandingkan dengan dulu sebelum teknologi ini berkembang kan seperti itu. Nah, repotnya adalah di sini mereka yang notabene itu adalah new entrants atau perusahaan yang mereka bergelutnya dalam bidang logistik, bergelutnya dalam supply chain, tetapi ada keterbatasan teknologi. Kenapa? Karena investasi di dalam teknologi di sini ini juga tidak murah kan seperti itu. Saya contohkan misalnya di dalam kita melakukan ekspor ya, misalnya ya, kita akan ekspor tuh. Dalam kita melakukan fiat muat ya, kita melakukan izin ekspor, kita mengajukan PEB itu menggunakan apa namanya jaringan atau sistem yang disebut dengan PDE ya. PDE atau tadi bahasanya adalah EDI, Electronic Data Interchange ya. Artinya dokumen yang nanti akan kita submit, dokumen yang akan kita kirim itu kita menggunakan jaringan EDI itu gitu loh. Atau bahasa Indonesia menggunakan jaringan PDE, pertukaran data elektronik. Artinya dokumen PEB yang sudah kita isi kemudian kita submit ke bea cukai itu menggunakan jaringan EDI itu. Ya, padahal jaringan EDI itu tidak murah gitu loh. Ya, jadi kita mempersiapkan alat ya, mempersiapkan seperangkat hardware maupun softwarenya, kemudian membeli jaringannya itu mahal. Ya, kalau UMKM ya, kalau UMKM dia usaha apa namanya dia investasi sendiri berat. Kenapa? Karena bisa mencapai 50-an juta lebih kan seperti itu. Yang UKM yang dia itu baru sub, ya ngesub bahasanya, atau dia ekspornya itu baru LC, LS, dan container load misalnya, ya kan berat. Tetapi nextnya itu kan akan apa namanya memangkas biaya, memangkas aktivitas-aktivitas yang sangat banyak dan sangat besar kan seperti itu. Bayangkan saja kita mau fiat muat, kita mau ngurus izin ekspor, dokumen kita print, kita ketik, kemudian kita print, kemudian kita bawa ke bea cukai, kita serahkan ke sana. Belum nanti kalau ada semacam kesalahan, harus kita benahi dulu, kita kembali ke pabrik, kita pulang dulu, kita benahi, kita kirim lagi. Itu sudah berapa biayanya kan seperti itu. Ya, belum berapa biaya atau cost untuk tenaga kerja itu. Ya, opportunity cost yang harusnya dia mengerjakan atau membuat dokumen lain, dia hanya ngurusi itu. Ya, kalau submitnya ke Semarang itu butuh waktu berapa jam nanti kan seperti itu. Kalau lewat tol Solo sampai Solo Semarang, ya itu hampir ya sekitar hampir 80.000 PP, 160.000 dan seterusnya. Itu kan hitung-hitungannya seperti itu. Artinya apa? Artinya dalam mengimplementasikan teknologi itu memang butuh investasi besar, tetapi nanti dalam durasi yang lama atau jangka panjang itu sebenarnya akan memangkas biaya yang cukup besar juga kan seperti itu. Jadi seperti itu ya, information technology.
Kemudian e-commerce and e-business use internet and web to transaction business. Artinya di sini bahwa ya tadi terkait atau kita contohkan tadi marketplace ya, ada Bukalapak, ada Shopee, ada Lazada dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan sebenarnya itu kan turunan dari e-commerce atau e-business kan seperti itu. Nah, sekarang di dalam e-commerce, di dalam marketplace itu kan menimbulkan atau menciptakan banyak peluang bisnis kan seperti itu, ya. Jadi bisnis-bisnis yang terkait dengan itu kan bermunculan banyak sekali. Yang saat itu atau 10 tahun yang lalu ya saya tidak berpikir bisa ya sekarang ya. Sekarang itu kan hanya misalnya gini ya, misalnya kita hanya ngedit foto ya, ngedit foto artis Korea, hanya ngedit saja satu foto ya ada biaya tuh ya 1.500, ada yang 1.000, ada yang 2.000 misalnya. Itu hanya ngedit ke foto, kita cari di Google, kemudian diedit ke, digawe rodok piye, ya hanya editnya juga edit sederhana ya, kemudian kita kirim ya, sudah ada di situ, sudah ada pembeli ya di jaringan situ ya. Saya tahunya malah bukan di IG sama di Telegram ya. Ada apa forum seperti itu. Kurang edit ke foto. Saya kira foto siji telah murah-murahnya 1.000. Itu ngeditnya itu paling-paling nggak nyampe 10 menit. Nggak nyampe. Semakin banyak order, otomatis ngeditnya iso bareng. Ya, sekarang kalau 1.000, taruhlah sehari iso ngedit, taruhlah 50 foto, itu kan sudah 50.000. Kita hanya tengok-tengok tok. Kita nggak butuh apa-apa, kita butuhnya hanya apa sih? Hanya gadget. Ya. Hanya device ini tok sama jaringan kan seperti itu. Nah, artinya itu kan yang disebut dengan apa ya? Istilahnya itu multiplier effect ya, multiplier effect dari adanya atau dari perkembangan teknologi yang memunculkan e-commerce seperti ini. Ya sekarang nanti ya Anda misalnya mungkin Anda ketika nanti melakukan magang kerja dan seterusnya, nanti di perusahaan Anda akan melihat ya, akan melihat. Jadi sekarang ya misalnya Mas Mirza, Muhammad Mirza mau ekspor, bingung golek truk, ya sudah kita buka aplikasi e-tracking di tracking Solo yang Semarang. Berapa? Kita sudah bisa lihat tuh. Artinya kita nggak perlu telepon PT A, PT tracking B, PT tracking C, PT tracking D, kita telepon yang-nyangan dan sebagainya, nggak perlu ya kan. Kita sekarang tidak buka di situ, klik di tracking, kita daftar, sudah punya akun, kemudian cari ya truk dari ini ya, dari Tanjung Mas misalnya ngambil empty container, dibawa ke Solo, staffing, kemudian dibawa ke dermaga Tanjung Mas misalnya, berapa biayanya? Kita sudah bisa lihat, bisa membandingkan. Artinya apa? Artinya sekarang itu kan kita dimudahkan ya dengan adanya teknologi itu ya. Seperti itu. Itulah dampak dari e-commerce ya. Jadi waktu operation time itu betul-betul bisa sangat-sangat diminimasi, sangat-sangat bisa dipotong atau diperkecil atau dikurangi kan seperti itu ya. Itu isu yang pertama ada, jadi terkait dengan IT, kemudian terkait dengan e-commerce ya. Oke, selanjutnya adalah terkait isu yang lain adalah ada B2B ya. Business to business, ya, e-commerce, business selling and buying from our business. Kemudian ada business to business, ya, ini evolusinya ya. Jadi ini terkait dengan B2B ya. Kemudian nanti ada yang lain, ada B2C mungkin. Ya. Oke ya. Jadi ini perkembangan dari B2B ya, atau evolusinya ya, evolusinya ya. Jadi kalau dulu ya orang mau order, orang mau beli sesuatu tadi, kalau tidak datang ke toko misalnya, ya sudah kita paling banter by phone ya, melalui telepon. Tapi sekarang sudah berkembang begitu dahsyat, begitu cepat ya. Itu ya. Jadi terkait dengan business to business.
Oke, selanjutnya Mayer masih di Mayer issues benefit of B2B e-commerce lawa procurement administrative cost. Jelas ya, tadi sudah disampaikan bahwa di dalam penggunaan atau dalam implementasi e-commerce itu akan memunculkan atau akan menciptakan banyak sekali peluang yang notabene nanti akan memangkas atau akan memotong aktivitas-aktivitas dan biaya-biaya tertentu kan seperti itu. Di sini jelas lower procurement administrative cost tadi. Kita tinggal buka aplikasi selesai, kita sudah dapat informasi yang banyak kan seperti itu. Kemudian low cost access to global suppliers ya, kita bayangkan misalnya pabrik TPT di Indonesia, di Jawa Tengah, di Sukoharjo, ya di Solo ya, di Solo dan sekitarnya, yang TPT ya. Pabrik TPT di Sukoharjo ya, pabrik TPT di Solo ya, sorry, di Solo itu hampir semua raw materialnya, bahan bakunya, ya, bahan bakunya itu adalah dari impor. Artinya di Indonesia itu enggak ada semacam pertanian untuk kapas. Ada yang pernah dengar di mana pertanian kapas di Indonesia? Nggak ada kan? Nah, artinya sebagian besar dari sebagian besar bahan baku raw materialnya ya, raw material untuk TPT kapasnya itu adalah dari impor. Ya, jadi misalnya nanti kalau Anda kuliah industri misalnya ada yang ke Danliris, kemudian ada yang ke Batik Keris enggak ya, ke Danliris ya. Dia itu impornya dari beberapa negara malahan. Bahan bakunya, kapasnya itu dari beberapa negara. Ada yang dari New Zealand, ada yang dari Brazil, ada yang dari Korea, seperti itu. Kenapa? Karena masing-masing produk itu atau masing-masing raw material, masing-masing kapas itu memiliki karakteristik beda-beda. Ada yang kapas itu dia lebih tebal sehingga nanti ketika di proses weavingnya ya menjadi benangnya itu nanti lebih seratnya nanti lebih tebal, lebih kuat. Ada yang tipis tapi lebih panjang, ya seperti itu, karakteristiknya berbeda-beda sehingga perlu adanya semacam mixing ya antara antar raw material itu. Nah, kita bayangkan kita mau akses, kita mau cari supplier baru yang ada di Brazil misalnya. Berapa cost yang digunakan ya oleh bagian procurement, bagian purchasing PT Danliris untuk datang ke Brazil, datang ke sana, berapa akomodasinya, berapa nanti biaya hotelnya, berapa nanti untuk biaya kopi-kopinya, berapa untuk dan seterusnya, itu kan kos yang tinggi. Nah, tetapi sekarang dengan adanya Alibaba.com, kemudian ada e-commerce ya dan yang lain dan turunannya, itu kan sekarang kita tinggal klik. Kita tinggal lihat barang koyo ngopo, speke piye. Ya, regone piro, rego FOB pelabuhan Toronto berapa misalnya ya. Pelabuhannya sana berapa atau kita gampangnya berapa harga CIF untuk Tanjung Mas misalnya. Kita bisa lihat di situ gitu loh. Artinya apa? Artinya kita tadi investasi ya tuku PC, kemudian beli jaringan ya, kemudian akses atau data, paket datanya sudah selesai, kita dapat banyak informasi terkait dengan itu kan itu. Oke, kemudian lower inventory investment due to price transparency, reduce response time. Ya, jelas lower inventory investment. Artinya sekarang pabrik-pabrik itu yang mereka itu banyak yang mereka itu tidak memiliki gudang ya, storage-nya itu sekarang itu hampir nggak ada. Kenapa? Ya karena sekarang sudah ada pihak ketiga. Siapa? Ya ada tadi pelaku perusahaan atau pelaku logistik atau pelaku SCM kan seperti itu. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa berpartner dengan perusahaan logistik, dengan perusahaan SCM untuk apa? Ya untuk men-storage ya, untuk menyimpan finished good maupun raw material yang nanti akan mereka gunakan atau yang akan mereka distribusikan kan seperti itu. Sehingga di sini lower inventory investment due to price transparency, reduce response time.
Kemudian kemudian tadi ketika kita atau asumsinya kita adalah manufacturing manufacturer kita adalah perusahaan manufaktur, kemudian kita punya partner dengan logistik company dengan entah itu third PLS maupun fourth PLS atau mungkin SCM kita bisa membandingkan berapa nanti saya ketika menggunakan jasa PT Logistik A, Logistik B, Logistik C, Logistik N, itu kira-kira cost-nya berapa. Di situ sudah ada transparansi gitu loh. Artinya kita tinggal memilih mana yang di situ mungkin yang paling atau sifatnya yang cheapest yang paling murah, tetapi kita harus ada requirement terkait dengan service, terkait dengan quality-nya. Regone murah ning jaraknya adoh. Regone murah ning penyimpanannya misalnya itu kurang safety misalnya. Regone murah ning barangnya orang ketutupan misalnya. Nah kan seperti itu Artinya kita akan memiliki banyak kita akan memiliki banyak informasi kemudian kita akan memiliki atau semacam keterbukaan transparansi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah response time. Konsumen sekarang itu keinginannya adalah in time delivery in time delivery, tidak hanya on time. Yang on time itu kan sudah saya kirim hari ini nanti sampai di sana hari Minggu. Barang sampai hari Minggu, barang diterima hari Minggu itu namanya on time. Tetapi yang iso kita sebagai konsumen itu ojo minggu sesuk ya. Nah itu namanya in time Jadi in time itu tekone luwih risik, gampangnya seperti itu Itu kan keinginan konsumen itu kan sekarang seperti ini. Kita pun itu kan juga keinginan seperti itu. Kita sebagai end customer atau end user itu kan juga pengennya seperti itu. Ya kan? Nah, gampanglah kita ke Shopee kita belanja nih kita beli sepatu misalnya, beli sneaker regane murah-murah kita beli di situ misalnya. Estimasinya adalah tanggal 10 misalnya. Tanggal 10 biasanya kan di situ ada estimate Jadi mereka terutama perusahaan logistik mereka tidak mungkin mengatakan waktunya sampai deal waktunya hari ini, dia nggak berani. Kenapa? Pasti dia menggunakan estimate. Kenapa? Jenengin yang dalam kan kita tidak tahu Makanya di situ sifatnya adalah estimate time time departure atau time arrival itu pasti menggunakannya adalah estimasi. Karena kan di jalan apa yang akan terjadi kita nggak tahu kan kayak gitu. Oke, sehingga di sini tadi contohkan misalnya kita di Shopee kita beli sesuatu, di situ estimate-nya tanggal 10 sampai tanggal 13 misalnya. Kita di pikiran kita itu kan paling risik tanggal 10 kan seperti itu. Maksimal tanggal 13 kan kayak gitu. Tetapi ketika barang itu datangnya tanggal 9, itu kan harapan kita. Itulah yang disebut dengan in time. Sebelum hari H atau sebelum on time. Makanya dengan adanya e-commerce, dengan adanya marketplace dan seterusnya, itu kan akan mempercepat itu. Termasuk responnya kan seperti itu. Respon siapa? Respon dari si penyedia, entah itu penyedia jasa, raw material maupun penyedia barang as a producer dan sebagainya kan seperti itu. Termasuk as a logistic company kan kayak gitu. Better product quality because of increased cooperation between buyer and seller, especially during the product design and development. Quality, product quality, kualitasnya. Karena apa? Karena adanya increased cooperation between buyer and seller. Kalau kita lihat di marketplace, di situ kan pasti ada review, kan? Wah, ini barangnya bagus sekali. Wah, barangnya ini seperti ini. Wah, barangnya ini bagus, tapi kok desainnya kurang ini. Wah, barangnya bagus, cepat. Pengirimannya sangat cepat. Kemudian kurirnya ramah dan seterusnya. Nah, informasi-informasi itu kan sangat-sangat berharga bagi si penyedia. Artinya bagi si vendor atau bagi si penjual.
entah itu dia penjual barangnya ataupun selaku kurirnya. Kenapa? Karena nanti si toko dia berdasarkan review-review itu dia akan menentukan, oh ternyata menggunakan kurir JNT itu lebih bagus dari JNE misalnya ya. JNT lu apik saka JNT. Kenapa? Karena nih reviewnya itu banyak apa namanya lebih ketika di apa namanya di scoring itu lebih bagus yang JNT misalnya. Walaupun JNT rodo ngawur ya. Enggak ya. Mereka bagus semua ya. Cuma hanya kecepatannya ya kayak gitu. Nah, informasi-informasi itu menjadi big data bagi si produsen, bagi si penjual gitu loh. Ya. Oke, kemudian di sini because of the cooperation between buyer and seller, secara tidak langsung review itu sebenarnya apa ya cooperation ya sebenarnya itu kerjasama gitu loh, kerjasama yang bagaimana buyer buyer pembeli kita inginnya barangnya seperti ini, kemudian di situ akan disesuaikan, akan apa namanya istilahnya itu akan dipakai informasi-informasi itu akan dipakai oleh si penjual untuk apa ya, untuk meredesain, untuk meningkatkan kualitas dari barang itu sesuai dengan permintaan dari si konsumen. Kenapa? Di dalam teorinya si Kotler ya, teori pemasaran, yang perlu dicatat adalah bahwa barang itu dijual, barang itu disediakan oleh si penjual, oleh si produsen. Tujuannya apa? Tujuannya adalah to create the value. Semakin besar value yang diberikan oleh barang itu, ya, semakin besar barang itu memberikan value, memberikan nilai kepada konsumen, maka ya apa namanya nantinya akan terbentuk yang disebut dengan konsumen loyal. Itu yang terpenting. Kenapa? Karena tujuan produsen, tujuan barang itu adalah untuk menciptakan konsumen yang loyal. Jadi gini ya, contohnya adalah misalnya Mas Afin ya, Mas Muhammad Afin, sama-sama beli sepatu ya, sama-sama beli sepatu. Beli sepatu, Mas Afin belinya sepatu Kickers misalnya sama sepatu Nike ya, Nike ya, sepatunya Mbak Nike misalnya ya. Mas Afin beli sepatu Kickers sama sepatu Nike ya, Nike. Menurut Mas Afin bahwa sepatu Nike itu akan memberikan value yang lebih besar bagi Mas Afin. Value di sini ini tidak hanya sekedar atau tidak hanya berdasarkan brand loh ya. Nek brandnya dhuwur mesti memberikan nilai bagi konsumen tinggi, ya bisa jadi. Ini ya belum tentu kan seperti itu. Bisa jadi Mas Afin ini sepatu Nike ra seneng, ning senengnya Adidas misalnya. Artinya apa? Artinya menurut Mas Afin misalnya sepatu Nike itu enggak inilah mungkin kurang casual atau kurang ergonomis atau tinggo kurang di kaki itu kurang pas atau gimana. Nah, ya. Cocoknya misalnya yang Adidas. Artinya apa? Artinya dari sisi penyedia barang bahwa sepatu Adidas itu akan memberikan value yang lebih tinggi bagi Mas Afin dibandingkan Nike gitu loh. Walaupun regane larang Nike kan seperti itu. Nah, itu value ya. Jadi nilai. Nilai itu ya namanya nilai kan sulit untuk dikuantifikasi, tapi bisa dikuantifikasi. Ketika di situ ada pembandingnya. Tadi, misalnya ada Nike, ada Kickers, ada Adidas, ada Puma, dan seterusnya. Di situ Mas Alvin diminta untuk men-scoring, untuk memberikan ranking misalnya. Oh, ternyata Adidas ranking 1, Nike ranking 2, Puma nomor 3, kemudian Kickers nomor 4 misalnya. Itu menurut Mas Alvin. Nah, itu value. Artinya di sini bahwa Adidas ini value-nya atau memberi kepuasan, memberi nilai paling tinggi kepada bagi Mas Afin. Ya, ini tujuan sehingga nanti Mas Afin kondisi bagaimanapun pokoknya aku naik sepatu kudu Adidas. Nah, itulah sudah terbentuk konsumen yang loyal bagi produk Adidas itu seperti itu. Sama juga kita ya, kita ketika kita minum air putih, aku ngombe Aqua. Wah, itu pokoknya era Aqua ora. Nah, ketika kondisinya seperti itu berarti kita sudah menjadi konsumen yang loyal terhadap Aqua.
Itu keinginan target dari produsen itu seperti itu. Kenapa? Nek kita wis jadi konsumen yang loyal, ketika nanti terjadi perubahan terhadap barang itu, maka kita akan tetap loyal. Kita nggak akan berpindah hati, kan seperti itu bahasanya. Ya, misalnya mbok Aqua regone naik 2000 ya misalnya, kemudian yang produk lain itu tetap, ya kita tetap ke Aqua. Kenapa ya? Aku pokoknya naik Aqua orang, kan seperti itu. Ya, misalnya, atau ilustrasi ekstrimnya seperti itu. Oke, ya, jadi better product quality because of increased cooperation between buyer and seller, especially during the product design and development. Oke, ya, jadi ada beberapa type, ada beberapa jenis dari e-commerce. Yang pertama tadi ya, business to consumer atau kaitannya dengan e-commerce B2C ya. Oke, online business to individual consumer, advertising revenue model, provide user information on service product, provide opportunity for supplier to advertise. And then subscription revenue model, website charge a subscription fee for access to the site. Kemudian transaction fee model, company receive fee for executing transaction. Oke, jadi B2C ya, business to konsumen atau to customers ya. Jadi di sini namanya adalah consumers ya atau konsumen, berarti kaitannya bisnis sell to individual ya, yang sifatnya individu ya, sifatnya individu. Jadi bukan bisnis to bisnis ya. Kalau bisnis to bisnis itu kan berarti corporate to corporate kan seperti itu. Oke, jadi yang pertama di sini penjelasannya ada advertising revenue models ya. Di sini provide user information on service and product, provide opportunity for supplier to advertise ya. Jadi di sini memang ketika kita atau basisnya adalah konsumen, karena ini business to consumers, maka advertising merupakan ya suatu model pendapatan ya. Artinya apa? Artinya kalau target pasar kita itu adalah masyarakat umum, ya konsumen atau end user, maka kita atau sebagai penyedia barang atau pemilik penjual itu ya ini salah satu yang harus dipush itu kan di advertising. Ya kan, di advertising. Padahal di advertising itu kan cost-nya tinggi. Apalagi kita sekarang menggunakan kalau kita hanya menggunakan e-commerce ya itu tidak begitu mahal, tapi kalau menggunakan media lain ya itu kan akan menjadi mahal kan seperti itu. Ya, jadi di situ ya di dalam atau tipe business to consumers ya akan menimbulkan lagi-lagi di sini akan menimbulkan banyak oportunitas, akan menimbulkan multiplier effect of new business. Intinya adalah seperti itu, ya. Oke, ya. Lalu terkait dengan type of sales revenue model, a means of selling good information or service directly to customers, ya. Jadi ini tadi ya terkait dengan model-model atau terkait dengan multiplier effect, ya. Revenue generating ya bahasanya ya, revenue generating, sumber-sumber revenue lah yang bisa terbentuk, yang bisa tercipta. Sales revenue model ya, jadi model dari sales, affiliate revenue model, intranet, extranet dan seterusnya ya. Oke, kemudian major issues berikutnya adalah SCM must consider the following trend: improve capability and reality, ya, consolidation and competition, globalization, government regulation, and e-commerce, green supply chain management. In consumer expectation and competition, power has shifted to the customers. Ya, artinya di sini saat ini ya manufaktur itu seakan-akan dia itu hanya bagian kecil dari SCM. Artinya apa? Artinya di dalam manufaktur itu dia itu hanya menghasilkan barang toh. Dia hanya meng-create, dia hanya memproduksi barang itu saja. Bahan baku diperoleh dari mana, distribusi bagaimana, penjualan bagaimana, kemudian teknologi alat dan seterusnya bagaimana didatangkan, bagaimana didistribusikan dan seterusnya, itu urusannya SCM. Sekarang itu kan seperti itu. Artinya sekarang kebanyakan mereka itu manufaktur ya dia itu hanya produksi tok gitu loh. Ya, untuk
Next-nya, untuk before-nya itu sudah diurusi SCM. Artinya di sini SCM itu perannya besar terhadap final goods, ya final goods sampai ke tangan konsumen, kan seperti itu. Artinya di sini consumer expectation and competition, artinya SCM itu kudu bisa, harus bisa mengetahui, artinya mereka harus bisa atau memiliki informasi sebenarnya seperti apa, desain seperti apa, kualitas seperti apa yang diinginkan oleh si konsumen. Kenapa? Karena ujung tombak dari distribusi, ujung tombak dari dari marketing itu sebenarnya SCM sekarang itu. Ya. Itu. Kemudian consumer exploitation, consumer competition, ya. Bagaimana kompetisi, ya, kompetisi persaingan konsumen itu sekarang bagaimana, termasuk persaingan bagaimana kita akan menciptakan atau kita akan menghasilkan tadi konsumen yang loyal, ya. Oke, kemudian pertimbangan yang lain adalah globalization, capitalize on emerging markets, ya. Sekarang itu negara berkembang itu kan yen ora pinter, negara berkembang itu kan sekarang akan menjadi peluang pasar yang sangat besar, terutama bagi perusahaan-perusahaan SCM, ya, yang notabene mereka sudah globally seperti itu. Ya, kita tahu negara kita Indonesia itu kan sebenarnya sekarang itu menjadi target pasar dari negara-negara maju. Bahkan ASEAN pun itu juga menargetkan Indonesia itu as a market force gitu loh. Kekuatan pasar itu luar biasa di sini gitu loh. Makanya nanti jangan heran ketika 2025 truk-truk seko Singapura, truk-truk seko Malaysia itu masuk ke tempat kita. Mlebu itu bebas, bawa kontainer keluar masuk bawa kontainer bebas gitu loh. Ya, artinya apa? Artinya ya memang pasar kita luar biasa gitu loh. Nanti inland waterways kita, jadi transportasi kapal, ya, termasuk kapal-kontainer, ya, antar pulau itu akan menjadi, ya, pilihan utama gitu loh. Kalau kita tidak cepat-cepat membenahi, menyiapkan itu semua gitu loh. Government regulation and e-commerce, issues of internet government regulation, ya, ini terkait dengan sistem, terkait dengan jaringan. Yang pemerintah itu masih, artinya dia tidak memberikan akses, tidak memberikan kemudahan, tidak memberikan policy yang mendukung para vendor, para pelaku, ya, pelaku bisnis maksudnya, ya, itu kita akan repot gitu loh. Akan repot. Green supply chain management, ya, ini isu yang saat ini ya paling berkembang, ya, artinya bagaimana eco efisiensi, bagaimana waste minimization, ya, itu bisa menjadi semacam syarat sekarang itu, ya. Jadi masalah green, ya, masalah sampah, masalah polusi dan seterusnya. Ya, jadi nanti, ya, mungkin setelah 2025 ketika truk-truk Singapura datang ke tempat kita, ya, keluar masuk bawa kontainer ke tempat kita, ya sudah, pengusaha truk kita mampus. Kenapa? Ya mereka truknya baru-baru, pegawai ora metu, polusi wae ora metu, sedangkan truk kita itu ada yang tahun 80-an dibangun, tahun 90-an masih ngangkat barang bertonton, yang notabene di situ memunculkan asap yang luar biasa, polusi yang sangat dahsyat, kan seperti itu, ya. Itu, ya, isu saat ini. Oke, ya, jadi pembahasan kita yaitu terkait dengan sourcing issues, ya. Jadi di materi sebelumnya, ya, kita sudah membahas, ya, atau di video sudah ada terkait dengan bagaimana konsep dari global sourcing, ya, terkait dengan supply chain management, ya. Jadi ini juga merupakan isu sentral, ya, di dalam supply chain atau di dalam rantai pasok. Nah, di sini di dalam isu ini, ya, yaitu which product to purchase in house and which are provided by other supply chain members. Artinya bahwa bagaimana nanti barang itu, ya, barang itu akan diproduksi
bagaimana nanti proses produksi, bagaimana nanti keterkaitannya dengan raw materialnya, kan seperti itu ya, sourcing ya, mencari sumber, kan seperti itu. Sumber apa? Berarti sumber yang nanti akan digunakan terkait dengan proses produksi. Nah, berarti apa? Berarti kan raw materials-nya atau bahan bakunya, kan seperti itu. Nah, ternyata di sini ada konsep, ada pendekatan ya, atau ada teori-teori terkait dengan sourcing, kan seperti itu. Nah, di sini ada dua konsep ya di dalam sourcing itu sendiri ya, di bawah SCM, yaitu ada vertical integration, kemudian ada vertical, ada horizontal ya, ada integrasi sifatnya itu vertikal, kemudian ada yang sifatnya itu horizontal. Nah, yang vertikal di sini adalah a measure of how much of the supply chain is owned by the manufacturers. Ya, artinya di sini adalah measure ya, untuk mengukur atau untuk mengkalkulasi atau untuk menghitung how much of supply chain is owned ya. Artinya di dalam supply chain, rangkaian supply chain ya, ini seberapa besar ya, seberapa panjang jalur yang dimiliki oleh manufaktur, oleh pabrik, oleh perusahaan terkait dengan nanti aktivitas perusahaan itu sendiri, kan seperti itu ya. Jadi kemarin kita ketahui bahwa konsep dari supply chain atau terkait dengan rangkaiannya itu kan sejak atau mulai dari sourcing, kan seperti itu ya kan, dari sourcing kemudian ke manufaktur kemudian ke distribusi. Konsep besarnya kan seperti itu, meskipun di dalamnya kan ada banyak aktivitasnya. Di dalam vertical integration di sini ada yang disebut dengan backward sama forward ya. Jadi di sini backward integration terkait dengan owning atau kepemilikan atau controlling ya, pengawasan of source of raw material and component part. Sedangkan yang forward itu terkait dengan kontrol ya, pengawasan kepemilikan ya. Kepemilikan di sini dalam artian bahwa transmisi atau alur itu di bawah pengawasan, di bawah kontrol dari pabrik, dari perusahaan. Artinya di sini ya, kalau kita lihat backward integration di sini, ini konsepnya hampir sama atau equal dengan yang disebut inbound logistik ya. Kemarin Anda sudah tahu terkait dengan ada inbound logistik, ada outbound logistik. Nah, ini hampir sama atau equal ya. Jadi di sini terkait dengan, kalau yang backward itu berarti terkait dengan inbound logistik, sedangkan yang forward itu terkait dengan outbound logistik. Nah, kita lihat aja controlling of a source of raw materials and component part ya. Jadi terkait dengan bagaimana raw materials ya, dari pemasok ya, raw material dari pemasok itu sampai masuk ke pabrik, kemudian disimpan ya di storage ya, di warehouse ya, masuk ke gudang, kemudian dicatat sampai dengan nanti raw material itu disimpan, dan seperti itu ya, sampai ke penyimpanan. Itu inbound logistik, itu backward integration. Sedangkan yang forward integration itu outbound ya, outbound logistik. Konsepnya adalah bagaimana ya, terutama adalah final goods ya, final goods atau barang akhir itu nanti akan keluar dari mana? Keluar dari pabrik ya, setelah diproduksi, atau keluar dari warehouse ya, gudang atau pabrik barang akhir, barang jadi ya, barang jadi. Nah, barang jadi di dalam warehouse, jadi di dalam suatu pabrik ya, setelah selesai finishing, setelah selesai produksi ya, itu kan dia akan tetap masuk ke gudang dulu ya, tapi gudangnya berbeda dengan gudang bahan baku, kan seperti itu ya. Dia masuk ke gudang, kemudian push dari gudang penyimpanan bahan barang jadi itu, bagaimana itu nanti akan dikeluarkan, bagaimana nanti akan didistribusikan, bagaimana proses distribusinya kemana saja, tujuannya kemana saja, bagaimana nanti menghitung biaya transportasi dan seterusnya. Itu bagian dari forward integration, bagian dari outbound logistik ya.
ketemunya adalah seperti itu, ya. Yo, makanya di sini disebut sebagai vertical integration, namanya aja vertikal ya, vertikal. Kemudian vertical integration relate to level of in sourcing or outsourcing product or service ya. Jadi di sini hubungannya vertical integrasi vertikal itu kaitannya dengan ya in sama out ya. Tadi sama atau konsepnya sama persis dengan inbound sama outbound logistik ya. Itu. Oke, nah selanjutnya adalah kaitannya dengan sourcing, kaitannya dengan raw materials, karena pabrik di sini dia tidak mungkin atau hampir ya, sebagian besar pabrik itu tidak mungkin dia meng-create, dia menciptakan raw material sendiri, maka di sini proses sourcing di sini ini tidak terlepas dari purchasing kan seperti itu, dari pengadaan, dari pembelian kan seperti itu. Nah, di sini purchasing ini kan bagian tadi dari inbound ya, bagian dari backward ya, dari backward SCM atau dari backward ya dalam vertical integration dalam suatu rangkaian SCM kan seperti itu. Nah, apa yang perlu diperhatikan terkait dengan purchasing? Yang pertama adalah selecting suppliers ya. Jadi bagaimana kita ya, bagaimana ketika kita menjadi bagian dalam suatu manufaktur, dalam suatu perusahaan, ketika kita berada atau sebagai manajer terkait dengan pengadaan, purchasing, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah nih terkait dengan bagaimana kita memilih, bagaimana kita menentukan supplier. Ya, ini penting ya. Kenapa? Karena nanti lancar dan tidaknya kinerja produksi dan tidaknya lancar tidaknya bagus tidaknya kinerja ya atau performnya itu salah satunya adalah tergantung dari bahan bakunya itu tersedia apa tidak kan seperti itu ya, sehingga di sini ya di bagian purchasing ini harus pinter-pinter ya menentukan siapa nanti yang akan menjadi supplier dari bahan baku untuk kita kan seperti itu. Ya, sama halnya misalnya nanti ketika Anda mungkin salah satu di sini salah satu atau salah banyak ada aja yang memiliki bisnis misalnya memiliki usaha, pasti kan akan mempertimbangkan ya. Aku ketika Anda sebagai reseller pasti akan mempertimbangkan aku kulaane nang endi. Kan seperti itu. Terus regone piro itu kan yang penting kan itu. Nah, kemudian nanti nek wis regone piro engko barangnya piye? Barang piye dalam artian harga sekian, kualitasnya bagaimana, ya. Kemudian nanti dan seterusnya ada banyak hal, ada banyak variabel atau komponen atau elemen yang nanti akan menjadi pertimbangan kita, ya, as a staff of purchase, ya, untuk apa? Ya, untuk menseleksi supplier kan seperti itu. Ya, jadi misalnya di dalam pabrik ya pabrik taruhlah yang di situ bahan bakunya atau bahan bakarnya itu menggunakan solar atau bahkan menggunakan batu bara misalnya, di situ pasti dalam memilih supplier itu pertimbangannya tadi ya harga oke, kemudian kualitas terkait dengan tingkat kekeringan batu bara, yang ketiga adalah terkait nanti bagaimana nanti waktu pengiriman. Artinya availability of raw materials itu bagaimana? Itu penting ya. Dia sanggup nggak mengirim barang sekian dalam durasi waktu sekian? Sanggup nggak setiap bulan you mengirim ya sekian puluh ton ke tempat kami dengan level kekeringan sekian dengan kualitas sekian-sekian kan seperti itu. Negotiating and administering long-term contract ya nih. Di dalam atau pabrik itu pasti visinya adalah long term ya. Pabrik perusahaan itu mereka istilahnya itu visi mereka itu adalah ya dia itu akan sustain, dia itu akan akan survive itu untuk selama-lamanya kan seperti itu. Sehingga di sini visi mereka itu pasti jangka panjang.
Artinya di sini dalam nanti melakukan negosiasi proses pembelian terkait nanti proses administratif terkait dengan kontrak, MOU dan seterusnya pasti kan jangka panjang. Di sini pasti akan ditentukan kira-kira supplier A, supplier B, supplier C, supplier D dan seterusnya mampu enggak ya ketika nanti setiap bulan kamu mengirim sekian ton dalam jangka waktu sekian tahun, kamu mampu enggak kan pasti seperti itu. Nah, kalau dia tidak mampu ya sudah jangan diambil kan seperti itu. Kemudian monitoring supplier performance ketika telah kontrak selesai proses supply ya proses pengiriman bahan baku dan seterusnya berjalan maka harus dimonitor ya harus dimonitor. Ya, jadi nanti ya saya yakin ya dari Anda tadi yang mungkin sudah punya bisnis, entah itu reseller, entah itu manufaktur dan seterusnya, pasti kan akan melihat ya. Oh, pengiriman pertama itu piye ya, pengiriman bahan baku pertama itu piye, kulaan pertama itu piye. Oh, apa pengirimannya piye, in time, on time atau tidak dan seterusnya. Pasti hal itu dipertimbangkan gitu loh. Kemudian placing order to suppliers ya, placing order ya. Jadi kaitannya dengan placing ya. Kaitannya dengan penempatan, kaitannya dengan gudang dan seterusnya. Nah, nanti bagaimana itu? Ya. Kemudian developing as a responsible supplier base ya. Bagaimana developnya? Bagaimana nanti pengembangannya? Ada enggak inovasi ya, inovasi ya, terkait nanti responsible supplier base yang dasarnya adalah pada tanggung jawab supplier ya. Kemudian maintaining good supplier relation ya, ini menjaga hubungan baik ini penting ya. Kenapa? Karena kita ya mentang-mentang kita pembeli adalah raja ya, dalam hal ini kita kan pembeli ya, artinya manufaktur itu kan membeli bahan baku ya, dia kan sebagai pembeli, mentang-mentang sebagai pembeli adalah raja, ya nggak seperti itu. Artinya tetap harus dijaga hubungan baik ya, hubungan baik antara siapa ya, antara supplier satu dengan supplier yang lain. Kalau memang diperlukan ada tier 1, ada tier 2, ada tier 3 dan seterusnya ya, itu yang penting ya. Jadi kuncinya di sini adalah bagaimana kita menentukan supplier, bagaimana kita menjaga mengevaluasi kinerja ya perform dari supplier, kemudian kita menjaga hubungan baik. Ya, ini penting ya. Kenapa? Karena nanti untuk bahan-bahan tertentu, artinya untuk produk-produk tertentu atau material-material tertentu, ketika nanti ada atau terjadi kelangkaan bahan baku atau supplier bahan baku itu cuma sedikit, itu kan kita harus memaintain itu ya, kita harus istilahnya itu kita harus melakukan antisipasi ya. Kalau hubungan kita baik ya, hubungan kita baik pasti kan nanti nggak ada masalah kan seperti itu ya. Lalu traditional purchasing process ya, ini yang tradisional ya, yang umumnya ya dulu ya, ada paper requisition, ada request to buyer, ada bond supply dan seterusnya. Ini dulu, kemudian sekarang sudah berubah ya, relatif cepat dan relatif pendek adanya e-commerce kemarin ya, adanya e-purchase ya. Sama juga ketika kita mau beli sesuatu ya, kalau dulu kita harus membuat suatu planning, perencanaan kapan saya mau beli di mana, saya butuh barang apa, saya mau beli di mana, kapan kita datang, kapan saya akan datang ke sana, untuk proses tawar menawari biaya dan seterusnya dan seterusnya. Prosesnya panjang. Tapi kalau sekarang sudah kita buka aplikasi selesai. Ya kan? Kita buka aplikasi, duduk di rumah, kemudian nanti apakah COD, apakah nanti ditransfer, selesai. Barang sudah sampai, tinggal nunggu ya 3-5 hari selesai kan seperti itu. Ya, inilah manfaat dari ya, manfaat dari teknologi informasi ya. Salah satunya adalah e-commerce ya. Ya, ini ya Anda bisa ambil contoh sendiri ya. Nah, di marketplace seperti itu. Kemudian ada in-sourcing, ada outsourcing ya.
The question to ask before sourcing decision are made ya, adalah is the product sustainability critical to firm success ya. Ketika kita akan memutuskan terkait dengan apakah kita outsource atau insource menggunakan source sendiri ya atau outsource, pertanyaannya adalah apakah dengan itu ya, dengan itu dalam artian keputusan itu in sama out di situ critical to firm success akan membawa perusahaan kita itu lebih berkinerja, lebih bagus kan seperti itu. Apakah berikutnya, apakah dengan keputusan itu akan membuat atau akan membangun core competence ya. Core competence itu keunggulan kompetitif kita itu akan terbangun apa tidak? Apakah dengan kita menggunakan outsource misalnya, itu akan membangun bahwa nanti produk kita itu lebih kompetitif atau tidak kan seperti itu. Ya, kalau outsource dari sisi cost lebih murah, mungkin saja. Ya, jadi core competence nanti yang dibangun adalah terkait dengan harganya lebih kompetitif kan seperti itu. Ya, selain pada kualitas, tapi pasti di situ ada cost, ada benefit, ya, ada keuntungan, pasti ada kekurangan atau kelemahan kan seperti itu. Itu yang harus dianalisis terlebih dahulu. Outsource lebih murah, yes lebih murah. Neng kualitas pekerjaannya kualitas barangnya bagaimana kan seperti itu. Ya, itu yang harus diperhatikan. Is it something your company must choose to survive? Ya, apakah dengan ini keputusan ini in ataupun outsource itu akan membawa perusahaan kita itu akan semakin survive gitu loh. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika suatu industri, suatu perusahaan, suatu bisnis, suatu usaha, suatu UMKM, kalau UMKM belum ya termasuk bisnis ya. Ini yang sering muncul keputusan-keputusan ini, atau termasuk ini aja lah terkait dengan staff, terkait dengan tenaga kerja. Untuk bagian ini, untuk pekerjaan ini insource saja lah, tak kerjakan sendiri, nggak perlu pakai tenaga kerja luar, tak garap PDW. Engkau saya garap menggunakan outsource nanti untuk desain saja misalnya, itu bisa jadi. Nah ini lingkup yang lebih kecil ya itu. Selanjutnya kemarin terkait dengan apakah kita make or buy ya, kita akan memutuskan ketika kita masuk dalam suatu industri, kita memiliki bisnis dan seterusnya. Pertanyaan berikutnya adalah entah itu raw materials ya, terutama raw materials itu kita make or buy kan seperti itu. Kemarin sudah ya. Jadi analisis ini penting ya. Penting kenapa? Ya karena nanti terkait dengan forecast kita ya. Materi kemarin ya, bagaimana kita melakukan suatu forecasting. Bagaimana kita melakukan atau membuat suatu estimasi, kita membuat suatu perencanaan ke depan nanti kira-kira bagaimana. Terkait nanti ini adalah strategi kita. Terkait nanti dengan proses manajemennya ya. Ada perencanaan, ada pengawasan, dan seterusnya. Itu nanti bagaimana? Ini kan terkait dengan keputusan itu nanti. Ya, sehingga di sini make or buy di sini harus betul-betul dianalisis dan kita menggunakan basis data, basis perhitungan. Ya, jadi di sini ada outsource ya, kita membeli kita dari luar, atau insource kita buat sendiri. Ya, ya ini pendekatan microeconomics, yaitu di sini seperti biasa ya, total cost sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost. Begitu juga untuk insource ya. Ada di insource itu ada total cost sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost. Karena keputusan untuk membeli ya berarti TC total cost buy itu sama dengan fixed cost untuk buy atau untuk pembelian ditambah dengan fixed cost. Karena fixed cost basisnya adalah variabel ya per unit barang, maka kan harus dikalikan Q-nya. Q-nya itu kan jumlah barangnya. Ya kan? Jadi fixed cost namanya saja fixed cost, biaya tetap ditambah dengan variable cost. Variable cost itu kan berarti biaya per unit dari barang. Artinya itu kan harus dikalikan dengan jumlah barangnya. Ya.
Oke, kemudian total cost sama ya, yang membedakan hanya buy omic ya, buy omic ya. Kemudian indifferent point atau keseimbangannya adalah total cost buy itu equal dengan total cost make ya. Jadi FC ya, V cost buy plus VC by kali Q sama dengan FC make ya, membuat sendiri ditambah dengan biaya variabel membuat sendiri dikali jumlah variabel jumlah barang yang akan dihasilkan atau yang akan dibuat ya. Itu ya, ini penting ya, ini basic ya, basic di mikro ya. Jadi TC sama dengan V cost ditambah variabel cost. Kuncinya adalah itu. Nah, kok V cost-nya tidak dikalikan dengan Q, Pak? Iya, yang enggak dong. Namanya aja kan V cost ya, biaya tetap ya. Biaya tetap itu ya berapapun diproduksi, berapapun dibeli, berapapun yang diciptakan itu karena fix tetap itu kan semono ya. Jadi mau membuat 1000 itu fixed cost-nya ya tetap, mau membuat 100 itu fixed cost-nya ya tetap, kan seperti itu. Makanya di sini fixed cost-nya dia berdiri sendiri ya. Dia berdiri sendiri, dia tidak tergantung dengan variabel key atau variabel yang lain ya. Makanya di sini FC-nya atau fixed cost-nya itu dia berdiri sendiri ya. Oke, lalu sebagai contoh misalnya Mary and Sue decide to open a bagel shop. The first decision is whether they should make the bagel on site or buy the bagel from a local bakery ya. Jadi di sini dia Mary dan Sue di sini memutuskan untuk membuka toko bagel ya. Jadi ini kue ya, kue bagelan ya, seperti itu. The first decision, keputusan awal, yaitu keputusan pertama adalah is whether they should make the bagel on a site ya, make the bagel on a site or buy ya the bagel from a local bakery ya. Jadi dia memutuskan, keputusan dia adalah dia atau mereka itu make or buy, kan seperti itu. If they buy from a local bakery, they will need I take container at the fixed cost ya, langsung fixed cost-nya ketika mereka if they buy, ketika dia beli fixed cost-nya adalah 1000 annually ya, artinya ini fixed cost-nya itu tetap ya, fixed cost-nya tetap annual dalam 1 tahun 1000. Kemudian berarti 1000 ini kan fixed cost-nya kan tadi kan, fixed cost-nya. Kemudian they can buy the bagel for, kemudian ini adalah biaya per unitnya ya, biaya per unitnya ya adalah 0,40. Kemudian if they make the bagel, ketika dia akan make ya, membuat sendiri bagel in house, they will need a small kitchen ya, small kitchen at a fixed cost, dengan fixed cost dengan biaya tetap approximately ini ya, annual it will cost them, kemudian cost them berarti ini adalah biaya apa namanya, biaya per unitnya nanti atau variable cost-nya per bagel to make. Intinya adalah nek deknen tuku ya, kalau dia tuku biaya tetapnya 1000, kemudian biaya variabelnya adalah 0,4. Kalau dia buat sendiri biaya tetapnya 15.000, kemudian nanti biaya variabel ya itu 0,15. They believe that will sell, mereka yakin ya, mereka hakul yakin ya, kuncinya adalah yakin ya, akan will sell 60 ya 60.000 bagel. Pertanyaannya adalah berapa Q-nya? Oke, ya silahkan dihitung dulu coba. Ya, jadi nanti Anda ngitungnya adalah atau menggunakan ini ya. Anda menggunakan indifferent point ya. Jadi FC by plus VC by kali Q sama dengan FC make plus VC make kali Q. Oke, silahkan
Dihitung dulu 5 menit, 7 menit. Ya, ini rumusnya ini ya. Yang paling bawah ini ya. Artinya nanti indifferent curve, indifferent point-nya, indifferent point apa namanya si Mary sama si Shu di sini ini berapa? Ya, artinya pada level Q berapa itu akan terjadi indifferent point ya, titik keseimbangan lah bahasanya seperti itu. Ya, silahkan dicoba ya. Oke ya, jadi Q-nya berarti adalah ini ya. Mary and Sue wants to know if they should make up buying the vehicle. Ya, oke. Jadi kita masukkan ya biaya tetap untuk pembelian tadi adalah 1.000, kemudian ditambah dengan biaya variabelnya adalah 0,40 dikali dengan Q. Kemudian sama dengan 15.000. 15.000 ini tadi biaya tetap ya ketika membuat sendiri. Ini tadi membuat kitchen set ya. Membuat kitchen set itu biayanya 15.000 ditambah dengan ketika nanti membuat sendiri kitchen set tadi ya, kemudian biaya variabel per Q-nya ini adalah 0,15 ya. Berarti di sini ya 1.000 plus 0,4 Q sama dengan 15.000 plus 0,15 Q ya. Kemudian 15.000-nya oke 0,15 Q pindah sebelah kiri, 1.000 pindah sebelah kanan ya. Berarti 0,25 Q sama dengan 15.000 diambil 1.000 14.000 ya. Q-nya berarti 14.000 per 0,25 sama dengan 56.000 behel. Artinya apa? Artinya bahwa ketika karena tadi mereka yakin bahwa mereka mau bisa menjual 60.000 behel, maka baik buy maupun make ini sama-sama visible, artinya bisnis ini bisa dijalankan, menguntungkan. Kenapa? Karena dia ada split 4.000 kan, berarti 60.000 dikurangi 6.000 ya, sebagai keuntungan awal ya, itu. Oke ya, bagus sekali. Oke, selanjutnya adalah the role of purchasing ya. Purchasing role has a 10 increase importance science material cost represents 50 up to 60% of cost of goods sold ya. Jadi kita ketahui bahwa bahan baku pembelian purchasing ini menjadi suatu yang vital ya. Kenapa? Karena peran dari bahan baku ini luar biasa dalam hal pembentukan HPP, harga pokok produksi ya, cost of goods sold. Berapa? 50 sampai 60%. Artinya apa namanya? Total cost of production itu hampir separuhnya, separuh lebihnya itu merupakan bahan baku, ya, merupakan bahan baku. Jadi misalnya tadi taruhlah 1.000, ya 500 sampai 600-nya itu sebenarnya bahan baku. Sisanya itu merupakan ya biaya bahan penolong, kemudian biaya tenaga kerja dan seterusnya seperti itu. Nah, sehingga diperlukan beberapa hal terkait dengan purchasing of raw materials. Yang pertama adalah ethic consideration is a constant concerns. Developing supplier relationship is essential. Determining how many supplier to use, developing partnership. Ya, ini yang penting. Jadi nanti Anda ya dalam melakukan suatu bisnis, entah itu reseller, entah itu apapun ya, misalnya saya yakin di sini ada yang memiliki apa namanya bisnis ya, entah itu kuliner, entah itu apapun itu, Anda harus memperhatikan ini. Ya, meskipun Anda memiliki toko kelontong ya, Anda harus memperhatikan ini, kecuali produk-produk yang sifatnya itu monopoli atau oligopoli. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada Mas Dery nih ya, Mas Dery punya toko kelontong gede nih ya, dia supermarket. Produk gas ya, gas itu kan dia monopoli.
Ya oligopoli lah ya, oligopoli. Artinya Mas Dery kan nggak bisa menentukan nih. Saya tak pindah supplier wae kan nggak bisa. Pindah pun ya nggak bisa ya, karena kan di situ by area ya kalau gas itu, sehingga kan nggak bisa kecuali itu. Kalau yang lain kan bisa ya. Nah itu artinya di sini Mas Dery harus how to maintain a relationship with a supplier. Ini penting, menjaga hubungan baik itu penting. Walaupun sok ada keterlambatan, sok bayaran ngoyak-oyak wae dan seterusnya ya, kita harus maintain ya, kita harus jaga, kita harus atur kan seperti itu. Jangan sampai ada luka di antara kita kan seperti itu. Itu penting ya. Itu penting ya. Apalagi di situ suppliernya sudah berjalan lama ya. Sudah berjalan lama, kemudian ada sesuatu ya, ada sesuatu yang ada masalah apalah itu yang membuat adanya semacam gap ya seperti itu harus segera diselesaikan ya itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah memaintain itu adalah semua diklirkan di depan ya. Jangan sampai kelihatannya oke, tetapi nanti di belakang wah janing ini wah aku janing ngono janing ini dan seterusnya. Ya dalam bisnis ya bisnis, konco ya konco, bisnis ya bisnis, sedulur ya sedulur. Sebenarnya konsep itu bagus ya, bagus. Tapi ya berhubung kita passion kita, rasa kita itu lebih gede, kadang kan kita itu berpikirnya wah rapena, wah kok ngene kan itu. Nah, itu dalam bisnis itu sebenarnya nggak pas. Artinya apa? Artinya kalau nanti terjadi terjadi resiko di tengah jalan, kita repot sendiri. Tapi kalau diklirkan di depan, ya, misalnya terkait dengan supply, ya, supply terkait dengan entah apapun itulah ya, bahan yang disuplai misalnya, itu harus diklirkan. Engkau nek terjadi keterlambatan bagaimana? Engkau aku pembayar aku kadang rodo telat rodo ini dan seterusnya, itu harus disampaikan di depan kan seperti itu ya. Ya yang diminta untuk misalnya terkait dengan pembayaran iya barang teko lek dibayar kan seperti itu. Tapi di dalam bisnis itu kan tidak semuanya seperti itu. Ya saya contohkan misalnya beberapa perusahaan forwarding ya. Perusahaan forwarding yang dia apa namanya sekaligus dia itu sebagai agen pelayaran, ada satu industri besar pengirimannya itu per bulan itu bisa mencapai 40 sampai 60 kontainer. Ning bayarannya itu diutang sampai 1 tahun. Bayangkan coba. 40 kali 12 berarti 480 kontainer. Sekarang kalau pengirimannya itu CIF ya, rata-rata itu kita buat 4.000 taruhlah 4.000 US. Itu sudah berapa miliar nanti ketemunya kan itu. Nah itu harus di maintenance ya. Di satu sisi mereka memberi order gede ya ke kita, tetapi di sisi lain ini jasa ya, ini perusahaan jasa ya. Di satu sisi perusahaan tadi ya, dia perusahaan TPT ya, perusahaan TPT ngasih tuh job gede banget, termasuk besar loh ya, 40 di Solo ya, 40 sampai 60 kontainer itu termasuk gede ya per bulan masalahnya. Itu biaya EMKL maupun biaya freight-nya, biaya kapalnya. Ya, keuntungannya wes dolar kan seperti itu. Neng dihutang. Kayak ngutangnya ora tanggung-tanggung. Nek kurs 3 bulan itu rodo-rodo inilah 1 tahun loh ya. Itu kan gede gitu loh. Nah, itu perlu diselesaikan, artinya kita harus memanage ya, kita harus memaintain ya terkait dengan relationship. Ini penting ya, ini penting. Ya, lalu selanjutnya tadi ya sudah saya sampaikan 3 criteria for choosing supplier are price, quality, dan on time. Syukur iso in time. Ya, jadi ketiga ini harus ya meskipun ini menjadi pertimbangan, tetapi di dalam prosesnya, di dalam perjalanannya kita harus selalu mengevaluasi ya harganya tetap. Padahal apa namanya supplier yang lain itu harganya naik. Kok supplier yang satunya ini harganya tetap? Oh ternyata kualitasnya rodo sudo. Tadi saya contohkan batu bara. Tingkat kekeringannya itu harusnya di bawah 10%, tapi kok ini menjadi 15%. Pengirimannya cepat, rego ora berubah. Ini kok kualitasnya sudo lah. Ini yang harus kita assessment, yang harus kita evaluasi. Ini penting. Ya, saya contohkan tadi TPT, perusahaan TPT ya itu apa namanya, dia bahan bakarnya itu kan menggunakan batu bara. Dia ada 7 sampai 9 supplier, kan banyak tuh.
Kenapa ya? Untuk mengantisipasi ini, terutama di musim hujan. Di musim hujan itu kan tingkat kekeringan batu baranya itu kan berpengaruh. Nah, batu bara ini teles kan yo bahasanya ngurip kan suwe kan seperti itu. Padahal produksi kan terus berjalan 24 jam kan seperti itu. On time delivery ya karena faktor alam ya. Tadi ya udan wae barangnya ra iso dikirim misalnya. Ya, ini 3 hal ini. Saya yakin Anda pun itu juga akan memperhatikan ini. Artinya tadi Mas Dery ya dalam apa namanya bisnisnya ya dia memiliki supermarket misalnya terkait dengan gas tadi. Price mungkin oke lah. Kualitas yo saya yakin podo wae. Ya, masalahnya ada on time delivery-nya. Ya, mereka kan pasti pilih jadwal tuh. Biasanya kan tidak dino Rebo atau tidak dino Jumat, misalnya gitu ya Mas Tri ya. Nah, kita harus bisa maintain itu. Ya, kenapa? Karena gas itu kan ya hampir semua warga itu kan butuh gas kan seperti itu. Ya, lah kita taruhlah Mas Dery ya karena apa namanya gas ini termasuk diversifikasi usahanya Mas Dery, pengembangan usaha. Pertama buka 100 ya, 100 tabung, beli tuh 100 tabung dari Pertamina ya, dari pokoknya dari perusahaan gas itu misalnya ya, dari agennya LPG kok. Oke, nah kemudian 100 ternyata orang teh. Padahal kontraknya adalah nanti setiap Rabu sama setiap Jumat itu harus 100 misalnya. Nah ini Mas Dery akan harus ini ya, harus buat strategi baru kan seperti itu. Apa diduk ke C atau bagaimana? Atau pasarnya di push, rego di sebenarnya kan kalau masalah gas itu kan hanya di harga ya kan. Ada yang jual 17.000, ada yang 18.000, ada yang sampai 20.000. Ya strateginya kan nanti bisa mainnya di situ kan seperti itu. Mas Dery ya nggak masalah ngepush penjualan ya nanti harga sama dengan supermarket sebelah nih diterke dipasangke ya misalnya engko gasnya disembeti resik misalnya itu servis loh ya, itu penting loh ya. Saya sebagai pembeli galon ya air galon itu saya itu pilih-pilih dalam artian bukan harganya neng pelayanan nih. Ada saya diantar, kemudian ada yang mereka itu sebenarnya gur galonnya disembeti ketok resik itu kan beda, iya enggak? Nah, itu ya. Oke, ya. Selanjutnya critical factors in successful financial relationship. Ya, nih tadi ya bagaimana kita mensikapi ya terkait dengan partnering ya terkait dengan supplier. Yang pertama adalah terkait dengan impact, kemudian adalah intimacy, kemudian adalah visinya ya. Jadi di sini apa namanya? Yang pertama terkait dengan impact adalah dampak ya, attaining level of productivity competitiveness ya not possible so not my supplier relationship. Jadi dampak di sini dalam artian adalah untuk mencapai kinerja yang tinggi atau produktivitas pada tingkat tertentu dan kaitannya dengan membangun daya saing, maka kita itu dalam menjaga hubungan, dalam mencari pemasok, mencari supplier itu ya jangan supplier sing ecek-ecek. Artinya jangan supplier yang normal ya di sini ya. Normal supplier relationship. Jangan Anda carinya supplier yang biasa-biasa. Kenapa? Karena nanti supplier yang biasa itu nanti tidak akan tidak akan mendukung terhadap peningkatan kinerja kita atau bahkan tadi core competence membangun kompetensi kita ya, kompetensi bisnis kita. Kemudian intimasi di sini adalah apa ya? Istilahnya kedalaman, keintiman ya bahasanya. Keintiman apa? Working relationship between two partners ya. Jadi keintiman, kedekatan hubungan ya, hubungan dalam hubungan kerja loh ya, hubungan kerja antar two partner, dua pasangan ya, dua hubungan dalam artian kita sebagai manufaktur, kita sebagai bisnis ya dengan supplier, maksudnya seperti itu. Kemudian vision ya, visi ya, the mission or objective of the partnership. Kita harus satu visi ya. Jadi di dalam
apa namanya, menentukan atau tadi ya memilih partner ya, supplier ya. Kalau partner Anda mengartikan partner hidup ya rapopo ya. Ada harus satu visi gitu loh. Artinya nanti si partner, si supplier itu juga harus mendukung bisnis kita, harus mendukung usaha kita gitu loh. Ya, artinya saya pokoknya pengennya, bukan pokoknya ya, saya pabrik saya pengennya atau mensyaratkan, meng-require bahwa bahan bakunya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, si partner atau si supplier itu juga harus berusaha maksimal untuk mencapai keinginan atau kebutuhan dari partnernya, kan seperti itu. Itu namanya mendukung, kan seperti itu. Ya, Mas Dery pun nanti ketika Mas Dery membuat atau menjalin suatu relationship itu ya sing satu visi, Mas. Ya, nek beda visi itu ya repot, kan seperti itu. Apalagi beda keyakinan ya. Mas Dery yakin, pasangannya orang yakin, kan seperti itu ya. Artinya harus satu visi, satu tujuan, satu real, kan seperti itu. Kenapa? Karena aku nek satu visi ya tadi ya, bisnis kita atau manufaktur atau pabrik kita ya berjalan lancar, kemudian permintaan akan bahan baku dari partner ini kan juga lancar, bayarannya ya lancar, sehingga kan lancar kabeh bisnisnya gitu loh. Itu ya, jadi ada 3 isu atau 3 faktor terkait partnering ya, terkait memilih partner ya. Dampaknya intimasi, kemudian visi. Ya, ternyata ini kalau kita apa namanya, kita implementasikan dalam kehidupan kita ini kan ya cocok tadi, ya kan? Dampaknya piye? Ya, Mbak Noni di hubungan karo si A misalnya, iki nggak dampak apik nggo aku kok enggak kan gitu. Wah, aku tentang hubungan sama dia, wah ternyata kok sholatku sok bolong, sok ora, aku dadi sering dolan-dolan dan seterusnya. Oke, berarti dampak gak apik ya. Stop Mbak Noni ya. Misalnya hubungan ya, hubungan kedekatannya ya, kedekatannya ya. Iki saya punya hubungan karo Denen itu membuat saya luwih cerak karo Gusti Allah apa ora? Nah, ekstrimnya seperti itu. Tapi saya yakin Mbak Noni baik-baik saja ya. Oke, ya lanjut. Win-win factor in partnership relationship, benefit of partnering ya. Yang pertama, early supplier involvement in the design process ya. Jadi terkait dengan keuntungan ya, kelebihan di dalam partnering ya, di dalam menjalin suatu hubungan baik dengan mitra atau dengan supplier adalah nih early supplier involvement. Artinya apa namanya, dalam menentukan supplier tadi, menentukan pemasok itu early ya, lebih awal. Lebih awal artinya ketika kita mau bisnis kita baru mau jalan, dia sudah kita tentukan. Kenapa? Karena nanti biar dia itu terlibat. You mampu nggak nanti kalau saya punya usaha seperti ini, you apa namanya, mensuplai ini itu dan seterusnya, mampu nggak kan seperti itu. Artinya di sini in the design process. Jadi dia terlibat dalam desain bisnisnya nanti itu seperti apa. Itu penting ya. Using supplier expertise to develop and share cost improvement and eliminate cost processly. Jadi di sini bagaimana kita bukan memanfaatkan ya, artinya kita partnering, kita mengajak partner kita ya, untuk apa? Untuk apa ya? Develop, untuk mengembangkan dan share cost improvement. Jadi untuk mengembangkan dan berbagi biaya. Jadi biayanya itu kita share ya, kita bagi. Dalam artian di sini tersirat loh ya, bukan tersurat ya. Artinya, ya kamu biaya ini, bukan, tapi tersirat ya, tersirat. Kemudian eliminate costly proses, untuk mengeliminasi, untuk memotong, untuk meremove atau menghilangkan biaya-biaya apa namanya, proses-proses yang nanti berbiaya mahal. Ya, yang berbiaya mahal. Ya, misalnya kalau sekarang ini yang sedang apa namanya, yang sedang in itu adalah dengan adanya e-commerce ya, dengan adanya marketplace dan seterusnya, itu kan sekarang terkait dengan warehouse ya. Warehouse itu kan masalah sekarang itu. Kenapa? Pabrik itu kan tradisional
model atau konsep tradisional, pabrik kan kudu di gudang gede. Tapi kan sekarang tidak. Loh, nah terus gimana Pak? Nah, inilah peran dari supply chain, peran dari perusahaan logistik, dia sebagai provider dari warehouse kan seperti itu. Nah, gudang, kalau pabrik menyediakan gudang itu kan butuh biaya yang gede sekarang itu. Apalagi sewa tanah, bangunnya, belum nanti kita memaintenance ya, repair atau istilahnya maintenance dari bahan atau barang yang ada di gudang itu kan tinggi. Nah, itu kan bisa kita share. Di share ya tadi kita menggunakan pihak ketiga perusahaan logistik sebagai partner, dia kan sebagai partnering kita juga. Mereka juga sebagai partner kita gitu loh. Sehingga itu kan bisa kita share. Kita share-nya bagaimana? Kita rasa gudang lah, kita pakai gudangmu aja lah, misalnya seperti itu. Itu kan ngirit akeh, itu kan costly gitu loh. Ya, itu. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian certain time to market. Ketika gudangnya itu gudangnya si perusahaan logistik yang dia itu merupakan partner kita, maka akan terjadi shorten time to market. Shorten time artinya waktunya itu lebih pendek untuk didistribusikan ke pasar. Kok bisa Pak? Iya, perusahaan logistik duit truk sendiri, duit armada sendiri, duit transportasi sendiri, di gudangnya dewe, truk neng gudang dan seterusnya. Sehingga apa yang terjadi ketika ini ada order tolong dikirim sekian kontainer atau sekian ribu pieces misalnya, sudah kita tinggal perintah ke perusahaan logistik kirim, selesai. Tapi kalau di tempat kita, artinya di pabrik kita harus merencanakan engko truk sapa sing dienggo, terus engko loadingnya piye, ngunggah kene piye, engko nggo tenaga kerja kita apa engko nggo TBM. Ya kan, nek nggo tenaga kerja kita berarti kan mengurangi produktivitas yang lain dan seterusnya ya, sehingga lebih pendek dan tadi ya costly proses itu kan bisa dipotong atau bisa dikurangi ya, seperti itu. Oke, kemudian ethic in supply management, global standard of supply management, conduct from ISM, loyalty, justice, faith in your process. Ya, jadi di sini artinya bahwa di dalam supply chain, di dalam rantai pasokan itu ada unsur loyalty, justice, faith. Artinya loyalty di sini adalah bagaimana partner kita tadi, ya bagaimana partner kita di sini dia tidak hanya pemasok ya, tetapi partner sudah, karena di sini lingkupnya sudah supply chain ya, sudah rantai pasok. Di sini adalah terkait loyalty ya. Bagaimana loyalitas partner kita terhadap perusahaan kita, itu kan penting. Ya, penting. Kemudian justice to those with whom you deal. Jadi bagaimana istilahnya itu mereka memilah justice, keadilan. Bagaimana mereka memilah terutama terkait dengan perusahaan kita. Ya, artinya atau ilustrasinya adalah ketika kita minta barang itu dikirim awal atau kita transaksinya awal, ya mereka harus mengirimkan lebih awal daripada yang lain, meskipun kontrak yang lain lebih gede, misalnya seperti itu. Faith in your profession, ya artinya di sini bahwa si partner itu ya harus yakin, ya harus yakin, harus faith, harus percaya terhadap apa ya, terhadap bisnis kita, your profession ya, terhadap usaha kita, terhadap bisnis kita ya. Seperti itu. Oke, lalu supply chain distribution, supply chain distribution are include 10 regional, local, can either. Ini terkait dengan tadi ya, gudang ya. Oke, lalu supply chain distribution ya nih ya terkait dengan transportation consolidation or house consolidate. Oke, ya ini hanya strategi saja ya. Ada yang disebut dengan konsolidasi, kemudian ada yang disebut dengan product mix ya. Jadi konsolidasi, namanya konsolidasi berarti kan itu digabungkan ya, digabungkan di mana, di warehouse consolidate ya. Istilahnya kalau di dalam kegiatan ekspor itu kan barang itu kan dikumpulkan jadi satu oleh forwarders ya. Terdiri dari barang satu kontainer, terdiri dari beberapa shipper, terdiri dari miliknya beberapa eksportir,
dikonsolidasi, dijadikan satu oleh forwarder, dimasukkan ke dalam satu kontainer, ya. Jadi kan mereka istilahnya adalah kalau ini LTL, kalau dalam kegiatan ekspor kan LCL, less container load. Jadi satu kontainer itu miliknya beberapa shipper, beberapa eksportir, beberapa pengirim. Ya. Ini sama konsepnya. Jadi melakukan consolidate, ya, konsolidasi. Ya. Kalau ini truckload, ya. Quantity into truckload, ya. Jadi dari LCL ke FCL, dari less dan container load menjadi full container load, ya. Ini dari beberapa barang atau less than truckload, ya, tidak satu muatan digabung menjadi satu muatan, ya, satu muatan truk, ya. Kemudian product mix, warehouse value add customer service of grouping a variety of product into a direct shipment to the customers, ya. Hampir sama, konsepnya hampir sama, cuma di sini kalau yang LTL ke TL ini kan dasarnya adalah quantity, ya, keterpenuhan alat angkut, tetapi kalau product mix ini memang dasarnya adalah hampir sama juga consolidate, cuma di sini basisnya adalah karena permintaan dari si pemilik barang atau penerima barang, ya. Jadi memang sengaja Mas Dery tadi, ya, Mas Dery misalnya order ke perusahaan logistik, saya minta dikirim nih untuk snack ini, makanan ringan ini, merek ABC, kemudian rokok ini, pokoknya dikirim dalam satu pengiriman. Itu namanya mix, ya, product mix, ya, itu. Oke, lalu service offer can improve customer service by moving goods closer to the customer and thus reducing replenishment time. Ya, tadi, ya, karena ada perusahaan logistik cerak, maka di sini service are offered can improve customer service by moving goods closer, ya. Jadi moving goods-nya ini closer, ya, lebih dekat, lebih, sehingga apa? Karena luwih cerak otomatis nanti kan akan mengurangi biaya waktu transportasi yang lebih lama, ya. Ini. Jadi dari sisi jarak lebih dekat, kemudian ketersediaan armada juga lebih siap, kan, seperti itu. Cross docking or movement of material without shortage and order picking material will still perform the receiving and shipping function. Jadi ini nanti terkait dengan kegiatan kalau nanti pengiriman barangnya adalah ekspor maupun impor, ya. Oke, jadi movement of material without storage, ya. Jadi pabrik-pabrik tadi yang saya ceritakan, orang duwe gudang bahan baku, ya, sehingga ordernya adalah ketika nanti order dengan supplier pertama itu biasa, artinya full, tetapi nanti barang itu, ya, pengambilannya dilakukan oleh perusahaan logistik, tetapi by production, ya, by time of production. Jadi minggu ini saya akan memproduksi membutuhkan bahan baku sekian ton, 10 ton, ya sudah 10 ton itu yang dikirim, kan, seperti itu, ya, sehingga ada cross docking, ya. Oke, lalu spesial masih di ini. Oke, jadi implementation organisation require analyzing the whole supply chain, starting by integrating international function, kemudian integrating external supplier for partnership, ya. Jadi di dalam STM, SCM, ya, karena SCM ini rangkaiannya itu sangat banyak, institusi yang terlibat itu banyak, aktivitasnya banyak, maka harus diintegrasikan sedemikian rupa, harus dijaga hubungan baik antar institusi yang ada di dalamnya. Untuk apa? Ya, untuk atau agar tercapai atau agar mendukung tujuan dari perusahaan kita, kan, seperti itu. Kenapa? Karena kita, ya, dari sisi operation, ya, dari sisi pabrik, ya, dari sisi manufaktur, pasti kan ingin, ya, produknya kita itu, ya, dari sisi kualitas oke, dari sisi time of production dan time of distribution itu oke, kemudian
ini kan pasti akan didukung tadi ketersediaan bahan baku, perusahaan transportasi, alat transportasi, dan seterusnya kan seperti itu. Nah, kemudian ini harus diselaraskan dengan tujuan dari pemasok. Pemasok apa? Increase sales volumes ya. Dia ingin ya bahan baku ini yo meningkat gitu loh ya, increase sales volume ya. Nah ini kan sebenarnya nanti satu visi ketika nanti manufaktur pabrik itu juga produksinya meningkat, penjualannya meningkat kan seperti itu. Increase customer loyalty ya, dia itu ternyata juga pengen pabrik itu pokoknya iso juga yang konidenen gitu loh, loyal ya. Reduce cost ya, reduce cost otomatis improve demand data ya, improve profitability ya otomatis nih dodolane munggah, naik, meningkat, ya ya pasti profitnya kan juga pengen gede juga kan seperti itu. Tujuan manufacturer's goals atau tujuan dari perusahaan manufaktur, reduce cost, duplication of effort, improve quality, reduce lead time, implement cost reduction program, involve supplier early, reduce time to market. Nah, ini kan bisa dicapai tadi satu visi tadi kan gitu. Satu visi itu tidak hanya dengan pemasok, tetapi dengan semua partner tadi. Nih, reduce time to market. Ya, reduce time to market ini berarti nanti kaitannya dengan perusahaan transportasi, perusahaan logistik, ya. Involve suppliers early, ya. Berarti dengan pemasok. Implement cost reduction program. Ini dengan pemasok, dengan internal bagian produksi sendiri, kemudian dengan warehousing bagian gudang, kemudian terkait dengan nanti perusahaan logistik juga ya. Reduce lead time, berarti nanti lead time di sini kan macam-macam ya, lead time nanti penyimpanan, lead time nanti ketersediaan bahan, lead time nanti terkait dengan tadi ya distribusinya pokoknya cepat ya. Pokoknya cepat kan seperti itu, sehingga apa namanya wash time ya, wash time ya, waktu-waktu sing ora perlu kuwi dipotong wae, di-cut wae kan seperti itu. Oke, ini Oke, ya. Kemudian how to eliminate source of waste in supply chain ya. Jadi perlu mengeliminasi sumber-sumber atau poin-poin atau step-step atau stage-stage yang di situ merupakan waste ya, merupakan sampah ya. Bahasanya sampah dalam hari ini kan berarti kan perlu dihilangkan, perlu dibuang kan seperti itu. Ya, termasuk yang pertama di dalam overproduction, don't build product before need ya. Ketika di situ produksinya itu wis melimpah, sudah berlebih, terjadi excess capacity ya. Gudangnya wis ora muat misalnya, maka don't build product before need ya. Ya aja memproduksi sih kan seperti itu. Kenapa? Karena wis terjadi kelebihan ini ya, overproduction. Kemudian ketika ada delay between activities in a chain, ya harus dicari. Makanya dalam rantai pasok di sini ini harus dilihat proses A sampai ZZ, ya tidak hanya Z tapi ZZ, ya sampai Z triple, ya. Kasus demi kasus, step demi step ini harus dijelaskan, harus ditulis, harus dipajang, harus di dalam SOP itu harus dituliskan. Nah, untuk apa tujuannya? Untuk ini delay between activity. Ketika terjadi keterlambatan, ketika terjadi kok produknya itu durung rampung, pada selesainya itu harusnya sudah waktu sebelumnya, ya. Kok produknya hari ini belum selesai, padahal targetnya hari Senin. Ini kan nanti bisa dicari penyebabnya. Sumbatannya ini ngendi? Kalau kita tahu prosesnya dari A sampai Z, itu kan nanti akan kelihatan. Oh, ternyata sumbatannya yang menjadi penyebab barang iki tidak selesai di hari Senin misalnya adalah di titik ini, sehingga langsung ketemu. Sama juga misalnya nih, sebenarnya kalau pemerintah menggunakan konsep dari SCM gampang. Kok bisa, Pak? Ya, kita tahu ya 2 bulan yang 1 atau 2 bulan yang lalu harga minyak ya dengan merek-merek ya umumlah, merek-merek pasaran ya dari 12-13 ya 12-14 ribu sekarang menjadi 2 kali lipat 24 ribu. Padahal kita itu kan menjadi supplier, kita itu penghasil
apa namanya, penghasil kelapa sawit paling gede, bahan baku utama gawe minyak. Kok regone iso naik 2 kali lipat, dan yang diperparah lagi sebelum harga naik itu barang ora ono, barangnya nang endi. Nah, di sini kalau pemerintah saat itu Kemendak, kemudian Kemenprin, kemudian anggota Dewan Komisi tertentu, dia betul-betul duduk bareng di lihat sing terlibat gawe minyak sopo, mulai dari petani gawe apa namanya nebang sawit, ngambil buah sawit kemudian masuk ke pabrik dan seterusnya sampai ke pasar, itu dilihat runtutannya piye. Kemudian tinggal kalau di situ apa namanya, prosesnya itu sudah kelihatan, tinggal iki sing menyebabkan kok neng pasar iki langka iki opo, neng endi, kan ketemu. Ya kan, di gudangnya, di pabriknya piye? Produksimu piro? Ya, hari ini berapa produksinya? Segini, sekian, biaya berapa dan seterusnya. Kan ketemu, kok harga bisa naik 2 kali lipat. Itu kan pasti ketemu gitu loh. Nah, cuma ya kalau saya melihat di situ kan ada sesuatu yang tidak dibuka, ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Saya nggak tahu apakah itu memang masalah politis atau masalah apa, saya juga kurang tahu gitu loh. Sebenarnya kalau kita menggunakan pendekatan supply chain, kita menggunakan pendekatan logistik proses, ketemu. Nah, pertanyaannya kenapa mereka nggak melakukan itu kan, seperti itu. Nah, terus gimana Pak? Ya wow alam nek wis tekan kono kan, seperti itu. Ya kan kemarin kalau dilihat kan ada debat ya, si Menteri Perdagangan dengan anggota Dewan siapa itu? Dengan siapa ya itu? Ya lupa. Saya dengar itu. Saya itu ya syukur omongan cah cilik-cilik kan seperti itu. Oke, ya. Kemudian unnecessary transfers or convenience of product include both internal and external movement. Ya, tadi internal berarti kan tadi kaitannya dengan inbound logistik ya, atau internal nunggu pabrik dengan barang masuk, intinya dengan barang keluar pabrik, intinya gitu ya. Barang masuk berarti kaitannya dengan raw material, keluar berarti kaitannya dengan final atau barang jadi atau distribusi, intinya gitu. Lalu supply chain and necessary movement of people include travel or reaching to poorly designed workspace. Ya, nih nanti Anda juga harus mempelajari juga terkait dengan layout ya, routing ya, Anda menyusun suatu rute ya, rute apa Pak? Ya rute transportasi. Lah untuk apa Pak? Ya ini untuk mengetahui atau untuk menganalisis ya, kira-kira kok biaya transportasi paling murah ini lewat nanti. Juga ngendisik dikirim nang ngendisik dan seterusnya kan, seperti itu. Ya, reaching due to fully design. Anda harus membuat suatu desain. Desain apa Pak? Layout. Layout apa Pak? Pabrik. Nanti Anda harus mempelajari itu juga. Kemudian excess inventory ready and in position include early deliveries, excess inventory, etc. Jadi excess inventory ya. Jadi jangan sampai terjadi tadi excess inventory. Kenapa? Karena nek yo nek kuwi barang watu, wedi, kayu ya, mungkin treatmentnya nggak repot kan, seperti itu. Nah kalau itu pabrik rokok ya, tembakau itu kan treatmentnya butuh treatment khusus ya, dan itu biayanya kan tinggi. Suboptimal use of space, the trial loads, ada warehouse dan seterusnya. Oke, kemudian errors that cause rework, billing errors, inventory discrepancy. Nah, ini yang harus diminimalisir, ini yang harus di remove gitu loh. Ya, mosok ngeprint surat yang ngantai ping telu, itu kan waste time gitu loh, ya kan? Waste time itu kan waktu seorang perlu, itu sangkos gitu loh. Inventory discrepancy ya. Kok iso gue ngitung bahan baku kok ngantek salah misalnya ya, misalnya dilakukan stock opnam antara pencatatan dengan barang yang sesungguhnya, dicek tuh ya, dicek enak keliru, salah ngitung dan seterusnya, itu kan nggak perlu itu loh. Lah kan manusiawi Pak, ya manusiawi ini kan kena barang ketok motor dan dihitung kan ya iso, dan yang ngitung kayak gitu kan tidak hanya satu orang gitu loh di pabrik itu. Pasti di situ ada lebih dari satu orang, kemudian ada supervisornya dan seterusnya. Kok ngitung gue salah misalnya. Iya kan? Lah kan ngitung cepet Pak. Lah nek ngitungnya bahan baku sak pabrik kan ya oke toh. Wah, gitu.
Oke, lalu ya mungkin itu dulu ya terkait dengan atau sampai di wash activity.